Otomatis Bang kalau kita di masjid 3 hari itu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya jamaah di masjid. Gak mungkin kan orang sholat dilihatin. Mau nggak mau ikut loh. Mau ikut. Pertamanya kita nangis tuh sholat tuh. Orang takjub, nih anak metal 2 orang sholat nangis. Ditanya kenapa nangis? Kenapa? Gak hafal bacaannya Bang. Kirain ingat dosa. Waktu itu didatangi seorang seperti kakek-kakek bersorban. Terus beliau berkata, kamu diam aja. Waktu itu saya ketakutan gitu. Ketakutannya karena kok ada segerombolan semut begitu banyak gitu ya. Pas begitu semutnya makin banyak, kamu diam aja, tetap di tempat tidur kamu. Tiba-tiba semut itu datang menghampiri saya. Terus lama-lama semut itu berwarna hitam pekat sekali. Udah gitu menutupi rambut saya dan berbentuk hijab. Selamat malam semuanya. Semangat. Bagus. Mas, sesuai tema hari ini kita akan membahas rocker-rocker yang Itu bukan rocker, itu orang TBC. kan identik dengan teriakan kalau dari suara. Kan rocker mah identik gitu Mas. Emang Ini kenapa? Mas sudah kayak wih, hitam-hitam kayak kotak amal. Enggak kayak rocker. Kayak Jadi rocker. kita tuh bicara tentang rocker, penyanyi rocker. Iya, Jadi Mas. kalau di dunia psikologi itu ada namanya penstereotypan atau penggolongan. Penggolongan itu artinya begini. Kalau misalnya wanita tua gitu, itu nggak mungkin ikut maraton lomba lari, gitu ya. Karena penggolongan wanita tua tuh nggak mungkin seperti itu. Kalau misalnya penikmat musik klasik gitu ya, itu nggak mungkin ada di depan depan mall sambil geleng-geleng inek, itu nggak mungkin. Karena itu ada penggolongan gitu. Contohnya ada penggolongan. Tapi penggolongan ini tidak selalu benar karena biasanya itu namanya penstereotypan. Kalau penyanyi rocker, nah itu ya, itu biasanya hidupnya itu penuh dengan hedonisme. Hedonisme itu adalah hidup dengan keduniawian. Contohnya seks bebas, ya kan, obat-obatan, dunia malam. Nah, ini saya punya bintang tamu ini, dia ini dulunya penyanyi rocker. Iya Mas. Dulunya penyanyi rocker. Iya. Lalu tiba-tiba dia pokoknya metal, bukan rocker lagi, pokoknya metal. Nah, lalu tiba-tiba dia berubah menjadi ustadz. Wah, si penyanyi pria ini yang metal berubah menjadi ustadz. Sebenarnya lebih luar biasa kalau menjadi ustazah ya. Tapi ini menjadi Jadi perempuan dong Pak. ya makanya ini menjadi ustadz. Nah, ini bagus. Ini menjadi ustadz, ya kan menjadi ustadz. Nah, kita lihat dulu seperti apa sih dia sebenarnya. Coba kita lihat. Musisi band beraliran keras seperti rock, metal maupun underground memang identik dengan gaya hidup yang penuh dengan keduniawian. Konsep hidup bebas dan pemberontakan sepertinya sudah menjadi bagian dari musik cadas ini. Seperti seorang musisi metal bernama Dery Guswan Pramona yang nekat pergi migrasi ke Bali demi mendapatkan kebebasan yang diinginkan sebagai seorang musisi band metal. Dery pun membentuk berbagai band metal seperti Liang Lahat, Betrayer, Gibraltar, dan Board My Mistake. Namun seiring berjalannya waktu, suatu teguran dari teman lama membuatnya tersentak untuk menoleh pada panggilan ilahi. Di tahun 2005, Dery mulai berubah total menjadi pendakwah. Dia mengubah namanya menjadi Dery Sulaiman dan berubah gaya berpakaian yang serabutan menjadi lebih islami. Dari pelukis lukisan telanjang, Dery mulai memanfaatkan bakatnya menjadi pelukis kaligrafi. Selain itu, dia pun tak melepaskan hasrat bermusiknya. Bersama Sunu yang berasal dari Mata Band dan Ray dari Nine Ball,
Derry membentuk grup vokal bernama Medina yang melantunkan lagu-lagu Islami. Janganlah kau takut. Bagus ya? Bagus banget ya. Namanya adalah Derry Sulaiman. Derry Sulaiman. Oh, teman ini. Oh, iya. Halo, iya, kabar? silakan. Ya kan? Ustadz ya, sekarang Ustadz ya. Ini langsung Enggak, Oh, Pak. jangan. Terserah nih Bapak nih jiwanya masih mau nyanyi apa mau berdakwah nih? Maaf, Bapak agak Deketan jijik nih. sama saya apa gimana? Pak, deketan gua Kalau sama ini Pak. masih muhrim Pak. Iya, oke. Tapi kalau nggak salah ya, gue tuh kenal dia soalnya sebenarnya. Jadi Oh, dia tuh bisa? nggak mau dipanggil Ustadz kan sebenarnya? bukan Ustadz memang. Bukan Ustadz memang. Oh gitu. Alasannya mulai berubah total kayak gini gimana? Sebetulnya ini nggak masuk daftar cita-cita saya seperti ini. Nggak Tidak ada. masuk dasar cita-cita. Saya pengen betul-betul mau jadi musisi, mau jadi seniman saja. Tapi waktu kecil sebetulnya di Padang itu saya sudah dididik agama sama orang tua kan, karena bapak memang guru ngaji. Jadi ada basicnya Basic ada. dong. ada, Basic basic ada. ada. Terus saya pindah dari Padang karena hobi saya ini musik metal. Maka di Padang nggak bisa berkembang bagus kan, karena setiap nyanyi pasti diteriakin, anak siapa tuh, cucu siapa tuh kan. Orang tua lu Pokoknya yang saya bilang repot. ini orang kampung saya ini nggak gaul amat, nggak ngerti musik keren gitu. Dibilang itu musik setan. Saya bilang kalau ini musik setan berarti selera musik setan bagus. Oh iya, tetap. Tapi orang nggak. Saya bilang wah saya harus pindah dari Padang. Di Padang tuh saya bikin band pertama namanya Liang Lahat. Ya lu juga sih jadi masalah. Orang bilang musik setan dia salahin, tapi bikin band Liang Lahat. Liang Lahat. namanya. Memang pikirnya setan-setan gitu. Tapi nggak mau juga dibilang setan kan. Terus gua pindah ke Jakarta, sempat bikin band namanya Gibraltar, terus gabung sama Betrayer. Betrayer waktu itu sudah ngetop di Jakarta kan. Pas 98 nggak boleh ada keramaian di Jakarta, teman bilang, Der, mendingan lu ke Bali aja dah. Di Bali kan nggak ada demo-demo, aman, bebas. Lagian kalau metal di Bali, Lebih diterima. ya kemungkinan besar dilihat bule. Kalau bule nonton dia suka, pasti dibawa ke Amerika loh. Wah, saya bilang Amerika keren juga nih. Maka saya pindah dari Jakarta ke Bali 98. Soal itu pindah tuh maksudnya pindah hidup di situ. Gitu? Pindah, saya mau betul-betul jadi anak metal bener aja. Pokoknya anak metal aja. Ya? Pokoknya metal aja. Tapi saya bilang nggak ada masalah. Saya bilang saya datang ke Bali. Di Jakarta tuh saya punya satu orang guru gitar, namanya Bang Irfan tuh kan, yang dulu Rotor nama bandnya. Iya, iya. Nah, jadi dia yang produserin pertama album kita rame-rame di Jakarta itu. Sampai di Bali saya bikin band namanya Born by Mistake. Born by mistake. Ya, sangar kan? Born by mistake. Jangan diartiin dah. Iya, iya. Nanti salah paham lagi penonton Iya, kan. Iya, iya, iya. Iya dah. Iya. Terus Lahirnya kecelakaan. itu gitu. deh. Gak sengaja lah Nggak itu. sengaja. Terus suatu hari saya bikin album sama band Born by Mistake itu di Bali. Kan pengen nih dipublish, dicari produser lah. Saya telepon Bang Irfan. Saya bilang, Bang, ini ada album nih, ngeri nih Bang. Ngeri, dia brutal ini album. Dia nggak bisa dihubungin, waktu itu di email saya ngasih tahu. Dia lagi di Kuwait. Irfan Rotor yang saya tahu dulu orang yang paling gila sejagat raya. Tiba-tiba saya dengar kabar dari teman-teman Jakarta, anak-anak metal, Irfan sekarang kemana-mana sama Allah, Der. Stres dia. Stres kenapa? Masa dia tidurnya di masjid, bolak-balik ngajak orang sholat. Waktu saya pikir, orang tidur di masjid ngajak orang sholat kok dibilang stres ya? Iya, benar-benar. Kalau kemana-mana sama Allah berarti bagus itu Irfan. Betul. Saya nggak bisa hubungi dia, akhirnya saya email dia, Bang, ini ada album bagus Bang. Oh, ini booming nih, metal nih. Born by Mistake, BBM kan? Kata Irfan jawabannya, Masya Allah. Lu, Der, sekali-sekali pikir akhirat dong, dunia terus. Kita di dunia ini nggak lama, ntar lagi mati. Dia panjang tuh, jawabannya panjang, nggak bahas album. Nggak bahas album. Jadi lu ngomongin album nih, Dia abaikan. Saya bilang, nih Irfan kenapa jadi begini ya? Saya taunya Irfan kan dulu sangar. Dia yang grand opening Metallica dulu kan waktu di Lebak Bulus kan. Pokoknya anak metal, Fardu Ain tahu dia lah, wajib.
Kalau dia mengaku metal nggak karena ada Irfan Rock, Bukan, berarti bukan. bukan metal. Tapi kenapa sekarang Irfan ngomongnya Allah Allah terus, ingat-ingat mati semuanya. Der, saya sekali lo nongkrong di masjid, dikasih tahu lagi alamat masjidnya tuh di Bali. Sampai alamat Dia masjid tahu tuh dikasih tahu di Bali. Kalau lo tinggal di sana, Der, tuh masjid paling dekat tuh itu tuh. Coba datang ke sana. Saya bilang nih Irfan kenapa suruh masuk masjid, ini album gimana ceritanya nih? Itu album sampai hari ini belum dikeluarkan, nggak jadi dikeluarkan. Dulu pertama saya masuk masjid rambut segini nih, dreadlock. Dulu kurus saya bang, dulu six pack saya. Oh, dulu ya. Dulu, Iya, sekarang one pack. Dulu saya bisa iya. Saya sekarang lagi biasa. zaman balik TV cembung sekarang soalnya. Balik. Jadi subhanallah saya datang ke masjid. Saya tanya tuh orang-orang masjid. Sebetulnya bukan Bang Irfan saya yang ajak, banyak yang ajak yang lain. Saya ketemu orang ngajak lagi ke masjidnya, tobat, ngati mati semua. Terus saya bilang, gimana nih musik saya metal, saya anak metal, tapi boleh nggak saya sholat? Terus orang yang jawab saya waktu itu di masjid, Ustadz itu dia bilang, Bang, musik boleh metal, tapi sholat nggak boleh tinggal. Saya bilang, oh ini cool ini Islamnya nggak garis keras nih. Iya. Biasanya kalau saya anak metal, ketemu yang seperti ini penampilan, pasti ngomongin musik haram, musik haram. Iya, iya. Makanya saya nggak suka awalnya dengan agama, nggak suka dengan, saya mau lari dari agama. Makanya saya cari pilih Bali itu karena orang bilang di Bali nggak kedengaran azan. Karena belum apa-apa udah ada penolakan, Penolakan, ya kan? iya. Jadi kita pasti Karena- resistensi kan jadinya Dia kan. bilang nih, dia orang ini nggak sayang sama gue, nih musuh gue ini. Iya, benar. Pokoknya dia mau ngerampas kesenangan kita kan. Waktu itu teman saya datang, juga tatoan. Dia ngomong-ngomong tato tuh di awal, saya dengar nguping-nguping tato. Anak metal juga tatoan. Ustadz maaf Ustadz, kalau bertato sholat gimana Ustadz? Terus jawabannya hikmah lagi, dia bilang orang bertato sholat tuh luar biasa. Yang aneh tuh nggak punya tato nggak sholat. Iya, iya, iya. Terus teman bilang, Der, ini kayaknya asik nih agamanya nih. Gitu. Dia nggak marah-marahin kita, dia nggak nyinggung-nyinggung kita. Akhirnya kita disiapin makan, minum di masjid. Saya nggak sadar waktu itu bang, ternyata 72 jam kita di masjid. Ngobrol terus, karena itu jamaah memang, ustadz-ustadz itu memang lagi itikaf program pesantren kilat di masjid. Kita mau keluar, dia bilang, sebentar di sini makan dulu, makan dulu. Kita mau pergi manggung, nanti ya manggung gampang, batalin dulu. Sampai 3 hari di masjid, maka tanpa sadar saya terjebak dalam suasana agama. Terjebak. Otomatis bang kalau kita di masjid 3 hari itu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya jamaah di masjid. Gak mungkin kan orang sholat dilihatin. Mau nggak mau ikut loh. Ya? Mau ikut. Pertamanya kita nangis tuh sholat tuh. Orang takjub, nih anak metal 2 orang sholat nangis. Ditanya kenapa nangis? Kenapa Nggak nangis? hafal bacaannya bang. Bacaannya Kirain nggak inget dosa. Bukan dia malu dia. Iya. Subhanallah. Subhanallah, saya bilang ya udah 3 hari mata istirahat maksiat, karena di Bali otomatis kan kita nggak nyari-nyari maksiat pun nampak orang buka aurat dan sebagainya. 3 hari telinga istirahat, bicara yang nggak dengar, yang nggak perkara yang nggak bagus. Mulut pun bicara nggak mungkin jorok-jorok di masjid. Jadi saya rasakan 3 hari di masjid itu saya seperti dimandikan oleh cahaya nur. Hidayah kata orang-orang populernya kan. Wah dapat hidayah nih dari kan. Banyak hal yang saya dengar di masjid waktu itu, sehingga saya memutuskan untuk hijrah. Saya bilang, saya akan tetap jadi anak metal, tapi sekarang metalnya mengaji tafsir Al-Quran. Oh, karena saya orang Islam, saya harus belajar kitab saya. Nggak mungkin kan saya orang Islam, saya tidak tahu apa surat cintanya Allah sama saya. Kan, kan orang Islam hari ini banyak nggak bisa ngaji bang, banyak. Yang kita lihat di permukaan hari ini banyak orang mengatasnamakan Islam ini semua, dan dia buat kerusuhan dan sebagainya. Itu sebetulnya dia karena tidak tahu apa perintah Allah di Al-Quran. Maka dia baca dari tekstual, dia mulai terjemahin, mulai tafsirin. Salah ya. Salah. Padahal kan jelas Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Gak mungkin nyakiti orang, gak mungkin menghina orang, menghujat orang, mencaci maki orang. Saya bilang, saya mulai pelajari yang benar bang. Saya cari ustadz yang benar, guru yang benar, yang betul-betul mengajarkan kasih sayang. Kalau ada orang mengajarkan kebencian, saya bilang saya nggak pakai ini guru nih. Tadi kan lo bilang gue tetap musik metal tapi apa namanya, tapi Islami tapi tetap metal. Tapi tiba-tiba dengan gaya lu pakaian, dengan semuanya, kan ini kan akhirnya berubah total gitu. Ini udah nggak metal lagi nih. Memang kalau tahun lalu kan sempat datang ke sini kan, Iya, saya iya. bikin band baru kan, Betul. bertiga. Nah, otomatis karena dandannya seperti ini, maka di publik pun, di media pun, saya nggak mungkin teriak-teriak kan, ya nggak mungkin lagi. Maka saya tetap berkarya. Ternyata agama ini tidak merubah seorang seniman jadi tukang somai, enggak.
Tetap dia jadi seniman, tapi yang tadinya mungkin karyanya itu tidak ada manfaat jadi manfaat. Agama tidak mungkin merubah seorang seniman Menjadi pedagang menjadi tukang somai. atau menjadi petani. Itu betul menarik tuh. Agama tidak mungkin merubah seorang seniman menjadi tukang somai. Nah, itu Tetap dia. jadi seniman, jadi seniman. Yang hobi naik gunung tetap naik gunung. Iya, iya. Yang tapi tadinya naik gunung cuma buat hura-hura, sekarang dia naik gunung mungkin pergi dakwah. Betul betul. Tapi ini makanya saya mau tanya nih, katanya ini keluar yang saya lagi bingung begini nih. Seorang tiba-tiba menjadi ya dia memang udah muslim ya, tapi maksudnya tiba-tiba taat lah gitu ya. Kita anggapnya tiba-tiba taat gitu. Tapi kan keluarganya kaget ya, tiba-tiba pulang dan dandannya begini kan serem juga gitu. Ini kok tiba-tiba kayak begini gitu. Ini kok berubahnya 180 derajat gitu. Dan dengar-dengar katanya sekarang suka dakwah tapi di klub. Oh, bayangin tuh ya, lagi dugem ya kan, lagi dugem dia dakwah sendirian coba. Kayak apa ceritanya? Selain satu ini kita bahas ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di Wah, duet lagi nggak nih? Yuk duet yuk, aku pernah duet. Oh ya? Iya. Nyanyi apa? Iya, dalam satu acara kita nyanyi, tapi banyakan dia nyanyi. Iya, nyanyi apa ya waktu itu kata? Andai dia bisa. Tuh, Anda mau denger Mas? Oke, Mas Ano. Enggak.